5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada pagi hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh teman kita yang berangkat paling awal, yaitu Abdul Mulim. Silakan dipimpin untuk memimpin doa bersama-samanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Semoga Allah menambah ilmu kami dan memberi rezeki yang mulia. Amin. Pancasila satu panduan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan berwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mempelajari kisah keteladanan Nabi Ibrahim, guru sudah mempersiapkan PowerPoint. Silakan kalian lihat di monitor. Sini nanti sambil guru jelaskan. Kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Yang perlu kita ketahui dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim sebelum Bu Guru jelaskan, kalian harus tahu tujuan pembelajaran pada materi ini, yaitu kompetensi dasarnya meyakini kebenaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian
menunjukkan sikap rasa ingin tahu, sabar, rela berkorban, hormat dan patuh kepada orang pemahaman kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Selanjutnya, memahami kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Menceritakan kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Untuk tujuan pembelajaran kita mempelajari kisah keteladanan Nabi Ibrahim, yaitu yang pertama adalah kalian bisa menjelaskan keteladanan dari kisah Nabi Ibrahim. Kemudian yang kedua, menjelaskan hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Perhatikan selanjutnya, kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim lahir di padang Arab Babilonia yang sekarang disebut dengan negara Irak. Disebut dengan negara apa? Irak. Ayahnya Nabi Ibrahim bernama Azar bin Nahar. Kala itu Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang sangat kejam. Raja yang memimpin kekuasaannya dengan kejam. Raja itu bernama Raja Namrud. Raja siapa? Namrud. Ya, ingat. Jadi Nabi Ibrahim lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud. Raja Namrud ini adalah raja yang sangat kejam. Masyarakat Babilonia ini hidupnya sangat makmur, kaya. Tapi masyarakatnya tidak menyembah Allah, tetapi menyembah patung berhala. Mereka dalam keadaan musyrik karena menyembah selain Allah disebut dengan syirik. Kemudian ayahnya Nabi Ibrahim ini adalah seorang pembuat patung berhala yang kemudian patung itu akan dijual kepada masyarakat atau pada kaumnya Raja Namrud. Kisah anak Nabi Ibrahim. Ibrahim ini adalah seorang ayah yang sudah lama menikah tapi tidak mempunyai anak. Nabi Ibrahim mempunyai dua orang anak yang bernama Ismail dan Ishak. Ismail dan Ishak nantinya akan menjadi nabi. Jadi karena Nabi Ibrahim ini mempunyai dua anak yang menjadi nabi, maka Nabi Ibrahim dijuluki dengan bapak para nabi. Nabi Ibrahim dijuluki nabi. Nabi Ishak dan Nabi Ismail ini dilahirkan oleh dua ibu yang berbeda. Nabi Ismail dilahirkan dari Siti Hajar, sedangkan Nabi Ishak dilahirkan dari Siti Sarah. Selanjutnya, Nabi Ibrahim ketika mencari Tuhan. Jadi Nabi Ibrahim ini dari kecil sudah terlihat kecerdasan dan kepandaiannya. Ketika Nabi Ibrahim melihat kaumnya, melihat masyarakatnya yang ada di sekitar situ menyembah patung berhala, Nabi Ibrahim ini berpikir, kenapa patung yang dibuat oleh manusia sendiri itu kenapa terus disembah? Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim berjalan di suatu malam. Di dalam Al-Quran dijelaskan, falamma ra'aqtu manawazihum qala hadza rabbi falamma afala la illam yahdini rabbi la kunanna minal qawmid dhalin. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar falamma afalat qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Di dalam ayat ini dijelaskan ketika Nabi Ibrahim mencari Tuhannya, dia berjalan pada suatu malam, kemudian melihat ke atas. Di atas Nabi Ibrahim melihat ada bintang yang berkelip. Nabi Ibrahim berpikir, oh, bintang yang berkelip itu Tuhan, karena bisa menyinari pada malam ini. Terus Nabi Ibrahim masih berpikir, apa betul kalau bintang itu adalah Tuhan? Nabi Ibrahim
bersinar, matahari muncul. Akhirnya Nabi Ibrahim berpikir, oh ini Tuhan, ternyata sinarnya lebih terang. Matahari semakin siang semakin panas dan semakin terang. Nabi Ibrahim masih berpikir, oh ini Tuhan yang sebenarnya, karena lebih hebat dari yang saya lihat tadi malam. Kemudian sampai sore, akhirnya matahari pun tenggelam. Ketika tenggelam, matahari kelihatan apa tidak? Tidak. Akhirnya Nabi Ibrahim pun berpikir lagi, kalau matahari itu kok Tuhan, kenapa hilang juga? Oh, berarti ini saya bodoh. Saya belum menemukan Tuhan. Bulan, bintang, dan matahari yang saya lihat dari tadi malam sampai malam ini itu semuanya bukan Tuhan. Dan akhirnya karena kecerdasan yang dimiliki Nabi Ibrahim berpikir, oh sekarang saya bisa menyimpulkan, sekarang saya bisa mencari Tuhan yang sebenarnya, bahwa Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa Tuhan itu adalah yang menciptakan alam semesta. Di alam semesta itu ada banyak makhluk Allah, diantaranya adalah tadi yang dilihat sama Nabi Ibrahim pada malam hari ada kemudian di siang hari Nabi Ibrahim melihat apa? Semuanya itu adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim berpikir cerdas. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari Nabi Ibrahim yang pertama adalah cerdas, memikirkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi keteladanan yang kedua yang bisa diambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah Nabi Ibrahim selalu patuh kepada kedua orang tua. Yang pertama tadi Nabi Ibrahim cerdas. Yang kedua Nabi Ibrahim patuh kepada kedua orang tua. Nabi Ibrahim berdakwah kepada Raja Namrud. Raja Namrud adalah raja yang zalim, raja yang zalim, raja yang jahat, raja yang bertindak semena-mena. Raja Namrud memerintah dengan
depan kita di dunia. Ya, kamu harus cerdas, harus pintar seperti Nabi Ibrahim. Selalu taat kepada kedua orang tua. Selalu taat kepada perintah Allah. Yang keempat harus selalu gigih. Gigih artinya harus semangat. Tidak boleh apa? Tidak boleh berputus asa dalam keadaan apapun. Kita harus selalu bertawakal kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita harus selalu bersabar atas segala ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk selanjutnya, guru akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang ya, 4 orang. Nanti kalian diskusikan apa yang sudah disampaikan oleh guru, didiskusikan, kemudian dirangkum. Untuk pertemuan berikutnya, ada salah satu dari kelompok kalian yang mewakili untuk menceritakan kembali ke depan apa yang sudah disampaikan, yaitu tentang keteladanan Nabi Ibrahim. Siap? Siap. Harus siap. Ya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari ilmunya bermanfaat untuk kita semua.